Halo semuanya, aku Marcel dan pada kesempatan kali ini aku akan berbincang hangat dengan seorang pribadi yang sangat menyenangkan bernama Natasha Christiani. Perbincangan kali ini akan melalui media voice call WhatsApp karena keterbatasan jarak antara kita berdua, dan juga topik pembicaraan kita kali ini yaitu mengenai musik. Jadi jika musik merupakan salah satu cerita menarik bagi kalian, saksikan terus. Oke, jadi kita akan mulai langsung nelfon aja orangnya. Oke. Halo Natasha. Halo, apa kabar? Oke, it's so nice to meet you. Jadi Natasha boleh banget nih perkenalin diri dulu ke teman-teman sekalian. Halo, aku Natasha dan aku di sini bisa dibilang berperan sebagai orang awam. Iya, oke, benar banget. Jadi salah satu alasan aku milih Natasha untuk jadi lawan bicara kita hari ini karena aku ingin mengkaji secara sederhana bagaimana sih masyarakat secara general memandang musik sebagai entitas di tengah dunia yang dinamis ini. Tapi sebenarnya Natasha ini sempat menjadi salah satu fans One Direction loh. Jadi salah satu boy band asal UK yang begitu fenomenal. Dan aku yakin sebagian besar dari teman-teman mungkin udah pada tahu ya. Jadi Natasha boleh dong cerita sedikit tentang pengalamannya. Nah iya bener banget, udah agak lama sih sebenarnya. Tapi cerita sedikit dulu nih. Dulu aku pas masih SMP cukup menyukai One Direction. Aku gak berani bilang kalau aku fans sih, karena aku cuma tumbuh menyukai musik dan salah satu personelnya aja. Dan bener-bener bukan yang suka sampai tahu kehidupan personelnya gitu loh, atau perjalanan karir One Direction yang panjang. Tapi sekedar admiration aja, dan kebetulan tingkatannya lebih tinggi dari artis-artis lainnya. Tapi emang iya sih, I would very much agree kalau One Direction itu punya influence yang sangat besar ya di tahun-tahun sebelumnya. Bahkan sampai saat ini sejumlah personelnya pun masih relatable banget di musik industri. Dan kalau boleh dikatakan ya, One Direction itu lumayan membentuk this conception of pop music dekade lalu, menurutku ya. But do you agree kalau musik setiap tahunnya memiliki this kind of shift yang lebih mementingkan keuntungan dibandingkan estetika dari musik sendiri? Kan dimana para produser, artis, songwriter itu lebih mengarahkan musik mereka tuh untuk menarik massa dan meraih keuntungan sebesar-besarnya, entah melalui streaming maupun physical service. Menurut Natasha sendiri nih gimana? Entah ya, kalau di pandangan aku sebagai orang awam nih, aku hanya menilai kalau musik sekarang ini ya memang memiliki ciri khasnya tersendiri, dengan fokus musik yang lebih unik, energik, dan catchy. Aku nggak punya komentar banyak sih tentang hal tersebut, walaupun sebenarnya masuk akal juga, karena setiap kita berkarya atau bekerja, secara general aja nih, kita ingin dong hasil kerja kita dihargai, diapresiasi, dan meraih keuntungan. Walaupun aku setuju kalau musik di tahun-tahun sebelumnya lebih terkesan pure, dengan lirik yang baik, alunan musik yang jauh lebih sederhana, tapi meninggalkan kesan gitu loh. Tapi nggak bisa menolak fakta juga bahwa musik sekarang juga enak-enak. Dan mungkin seiring perkembangannya zaman, kayak sekarang nih, TikTok kan lagi hits banget, dan cukup menekankan musik sebagai salah satu daya tariknya. Aku jarang banget sih dengerin lagu-lagu lama gitu, lebih seringnya dengerin lagu yang kekinian aja. Karena ya itulah, dunia berkembang, begitu juga dengan isinya. Musik, teknologi, pasti akan senantiasa saling beriringan, satu dengan yang lainnya untuk mengimbangi. Yes, dan sejatinya apa yang cukup menyedihkan adalah bagaimana entitas dari musik ini tuh seringkali ditekankan untuk mengimbangi apa yang terjadi di dunia, bukan lagi sebagai ekspresi seni atau kreativitas mutlak dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini sih aku jadinya ingin sekali menggarisbawahi fakta bahwa ketidakadilan yang terjadi di dunia ini merupakan imbas dari ketidakadilan manusia itu sendiri, yang seringkali terbius dengan apa yang perlu dikejar di dunia, sehingga merupakan persoalan real yang bagaimana musik tuh seharusnya memiliki nilai guna yang lebih valuable dibandingkan nilai tukarnya. Menurut Natasha gimana? Bisa jadi benar, aku juga cukup setuju sih dengan pandangan yang demikian. Tapi gimana pun juga, aku yakin dengan kehadiran digital streaming saat ini, musik-musik yang seharusnya tersingkirkan lebih memiliki kesempatan untuk dapat berkembang dan juga mendapatkan perhatian dari orang-orang yang memang mencari nilai, guna, dan estetika dari musik itu sendiri. Jadi emang pada akhirnya balik lagi sih ke manusianya. Seperti apa sih kalau di pandangan aku, karena manusia kan beragam ya dan kompleks, jadi kira-kira begitulah. Iya, benar banget. Jadi tapi udah di sini notice banget kan Natasha itu kayaknya kurang tepat nih untuk jadikan orang awam, karena pandangannya sudah cukup matang dan luas sekali ya teman-teman.
Enggak lah, aku benar-benar awam banget sebenarnya. Oke, Natasha, terima kasih banyak ya sudah join di conversation kali ini. It's really nice talking to you dan really looking forward buat having this kind of conversation in the future. Thank you for inviting me. Let's have a good coffee talk ya sometime. Sure, see you. Bye. Baik, untuk mengakhiri video ini, akhir kata yang dapat aku sampaikan adalah musik sebagai salah satu ekspresi seni yang paling dekat dengan manusia masih mengalami sebuah tantangan hebat, di mana hal ini berkaitan dengan konsepsi dunia yang mencari keuntungan atau having this weird competition. Maksudnya seperti apa? Kita ini hidup di dunia yang seringkali picking up on each other, di mana kita sendiri dibandingkan dengan A, B, C, di mana mungkin A dengan segudang prestasinya, B dengan segudang bakatnya, atau C dengan mungkin tingkat kerajinan yang lebih tinggi dibanding kita. Atau dalam konteks ini, industri musik, mungkin sering dengar penyanyi A lebih memiliki suara yang lebih bagus, B punya suara yang lebih unik, C yang suaranya biasa-biasa aja atau standar, tapi punya rekor yang lebih baik. Hal itu yang sejatinya mendorong sekelompok orang yang bekerja di musik industri itu merasa terbebani untuk menciptakan lagu yang tidak hanya relatable dengan masyarakat, tapi juga lagu yang dapat mendongkrak reputasi baik dari artisnya. Dan hal ini menjadi sebuah kompetisi di mana lagu yang dilahirkan atau lagu yang diciptakan itu bukan hanya sebagai sebuah ekspresi seni dari artis itu sendiri atau produser itu, tapi menjadi sebuah kompetisi di mana we have to make this one song yang bisa masuk ke sebuah tanggal lagu dan akhirnya kita mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi hal inilah yang dipandang menyedihkan oleh Adorno, di mana manusia tidak lagi memandang musik sebagai sebuah wadah untuk berekspresi, melainkan wadah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, di mana kalian bisa melihat bahwa sejumlah produsen, sejumlah songwriter, sejumlah artis itu berupaya untuk menciptakan reputasi baik atau dapat dikatakan keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menguras tenaga dan kreativitasnya. Dan hal ini tidak lagi menggarisbawahi fakta bahwa musik merupakan sebuah wadah untuk manusia sebagai seorang makhluk menyalurkan ekspresi seninya, namun hanya untuk memuaskan apa yang menurut mereka baik di dunia. Dan akhir kata, beginilah konsepsi dari negativitas total oleh Adorno. Semoga video kali ini dapat memberikan informasi baik kepada teman-teman semua mengenai negativitas total. Dan sampai sini, sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.